Ya, halo guys, jujur aja pasti kalian pernah bengong kan gara-gara materi penasi yang isinya angka semua itu. Tenang aja, aku juga dulu pernah gitu kok. Halo Xanity, kenalin aku Hansel. Biar suasana yang gak tegang, aku kasih pantun dikit dulu lah ya. Ke kampus bawa buku besar. Cakep, Niatnya belajar biar makin pintar. cakep. Akuntansi jangan dibikin gemetar. Barang kita pasti ngerti tanpa harus gemetar. Oke guys, skip basa-basinya, kita langsung aja ke materinya biar akuntansi biar lebih gampang dan makin bisa dipaham. Oke guys, jadi sini materinya aku mau bawain tentang pencatatan jurnal ya akuntansi. Itu ada dua jenis guys, dua metode. Yang pertama itu ada perpetual, kedua ada periodik. Nah, dua metode ini punya sistem pencatatan yang berbeda guys. Nah, di sini kalau perpetual itu dia punya perbedaannya sama periodik itu di bagian transaksi pembeliannya. Jadi kalau untuk perpetual dia khusus untuk transaksi pembelian akunnya digabung ke merchandise inventory dan itu karena itu biayanya itu udah termasuk ke HVP. Nah kalau di periodik khusus buat transaksi pembeliannya akunnya itu banyak yang dipisah-pisah atau bisa dibilang akunnya itu banyak yang dibikin kayak akun khusus gitu. Nah kalau dibikin gampang perumpamannya itu perpetual itu kayak tim bubur yang diaduk, sedangkan kalau yang periodik tim bubur yang nggak diaduk. Nah gitu. Jadi di sini aku udah buat beberapa rumus dasarnya kalau di transaksi yang bakal muncul nanti. Yang pertama itu biasanya ada pembelian barang dagang. Nah kalau di perpetual yaitu dicatatnya di debit, merchandise inventory, kreditnya non payable atau cash, tergantung dia beli secara kredit atau langsung bayar tunai. Nah, sedangkan kalau di periodik ini di debitnya itu berbeda sama yang di perpetual. Kalau di debitnya diganti sebagai purchase karena ini transaksi pembelian, makanya dia punya akun khususnya ya guys. Nah, makanya di sini kalau di perpetual di merchandise inventory, periodiknya dia purchase, untuk kreditnya dia tetap sama. Ini di bagian transaksi yang kedua ada penjualan secara kredit. Nah kalau penjualan secara kredit sebenarnya ini sama aja cara catatnya, cuma bedanya di sini dia tuh ada yang namanya cost of goods sold atau HPP. Kalau di perpetual cost of goods sold-nya itu dicatat, sedangkan kalau di periodik dia nggak catat yang namanya COGS. Oke, jadi langsung aja di debitnya total receivable, cost of goods sold, sales revenue, sales inventory. Nah kalau di periodiknya dia cuma dua aja, receivable sama sales revenue. Oke, lanjut ke ongkos kirim pembelian. Ongkos kirim pembelian itu di debitnya kalau perpetual dicatat sebagai merchandise inventory, sedangkan kalau di periodik itu dicatat sebagai freight in. Jadi kalau misalnya ongkos kirim itu ada beberapa jenis guys, tapi itu dilihat dari soalnya dulu. Kalau di soalnya dibilang di FOB shipping point, artinya ongkos kirimnya itu dibayar sama pembeli. Kalau FOB destination, artinya ongkos kirimnya dibayar sama penjual. Nah itu tergantung posisi kita sebagai pembeli atau penjual untuk mencatatnya. Nah sedangkan kalau freight in ini ada dua jenis juga. Kalau yang freight in ini untuk transaksi pembelian, freight out itu untuk transaksi penjualan. Ingatnya tuh gampangnya in itu berarti masuk, dia beli guys. Kalau misalnya out dia kan keluar, berarti barangnya keluar, dia jual guys. Ini karena dia ongkos kirim pembelian, maka ini freight in ya di periodiknya. Nah, kalau misalnya di perpetual dia digabung ke merchandise inventory semua. Jadi ini kalau di periodik freight in dia di perpetual merchandise inventory, untuk di kreditnya sama aja cash ya. Nah kalau misalnya dia bayar ongkos itu biasanya langsung dibayar secara tunai aja, nggak ngutang dulu sih. Oke. Jadi ongkos kirim penjualan kita lanjut. Karena yang transaksinya penjualan, mereka satu pendapat, perpetual sama periodik pencatatannya sama guys. Mereka cuma bedanya itu di transaksi pembelian aja. Nah, jadi ini perpetual freight out sama cash, periodik juga sama freight out ya guys. Oke, kita lanjut ke retur pembelian. Kalau retur pembelian berarti barang yang kita beli dibalikin guys. Kita balikin lagi, berarti utang kita kan berkurang atau cash kita bakal dibalikin, tapi merchandise inventory kita atau barang yang udah kita beli itu juga bakal kita balikin guys. Jadinya ini berkurang, merchandise inventory berkurang, payable-nya berkurang, atau cash-nya bertambah.
ini kalau di perpetual. Kalau di periodik, purchase inventory-nya itu diganti jadi purchase return. Nah, ini kan transaksi pembelian ya. Transaksi pembelian mereka punya beda pendapat, jadinya purchase return ini sebagai akun khususnya. Kalau misalnya di perpetual, ya digabung ke purchase inventory. Kita lanjut ke retur penjualan. Ya, retur penjualan ini berarti kita menjual barang dan customer-nya itu balikin barang kita. Nah, berarti kan barang kita balik, barang kita nambah lagi. Nah, habis itu karena ini transaksi penjualan, jadinya dia punya pendapat yang sama, akunnya sama jadinya sales return, dan ini purchase inventory-nya sebagai barang yang dibalikin tadi sesuai nominalnya. Dan ini cost of goods sold-nya harus dibalikin ya guys, dikreditin, karena kalau misalnya di transaksi yang penjualan barang dagang ya sebenarnya tinggal dibalik aja guys. Purchase inventory-nya dibalikin ke debit, habis itu sales revenue-nya ini diganti jadi sales return terus ditaruh di debit, account receivable-nya taruh di kredit, biasanya juga di kredit. So yang di sininya juga sama, yang di periodik sales revenue-nya di debit tapi diganti ya jadi sales return dengan sales revenue. So account receivable-nya diganti ke kredit gitu. Nah, lanjut ke pembayaran utang dalam periode diskon. Nah, berarti ini ada customer, kita mau bayar utang kita ke supplier tapi masih dalam periode diskon. Berarti kita dapat diskon nih, dan utang kita kan lunas, jadi utang kita berkurang di debit. Nah, kalau dalam pembayaran utang ini kan berarti kita transaksi pembelian secara kredit kita melunasin. Nah, karena itu ada diskon, ini dicatatnya sebagai merchandise inventory guys, karena masuk ke HPP kalau di perpetual. Tapi kalau di periodik ini dicatat sebagai purchase discount. So di bawahnya kreditnya ada cash, sama ya guys, cuma bedanya di sini aja. Nah, oke, lanjut ke pembayaran utang di luar periode diskon. Ini malah lebih gampang lagi, karena dua-duanya sama aja, cuma ya kayaknya nggak ada diskon jadi lebih gampang, cuma payable dan cash aja. Oke, pelunasan piutang dalam periode diskon, berarti customer pengen membayar piutang kita. Nah, ini kan tadi di cash diskon, ini sales diskon, karena ini transaksi penjualan, jadinya sama ya guys, cash sales diskon di debit, account receivable-nya kredit. Oke, kita lanjut ke pelunasan piutang di luar periode diskon. Nah, ini sama juga, cuma dibalik aja, cash-nya di debit, account receivable-nya kredit. Oke, itu aja sih rumus dasarnya, apa kan? Oke, kita lanjut ke latihan soalnya ya guys. Di sini aku udah buat, ini ada PT Mark. Kita bakal buat general jurnalnya 5 metode perpetual dan periodik. Nah, di sini kita perlu baca juga kebijakan perusahaannya itu. Dia kasih kredit sebesar 1% setiap 10 hari itu 10 hari pertama, dan batas pembayaran utangnya 30 hari ya untuk semua pelanggannya. Dan akhir di 2 Juni 22.040.000. Nah, ini sebenarnya begitu penting sih, ini buat hitung persediaan aja, jadi untuk di sini belum diperlukan ya guys. Baik, di sini ada tanggal 1 bulan Juli, transaksinya dia memberi koper secara kredit seharga 2.754.000 dari PT Trump, FOB Destination 2010 NP30. Nah, di sini ini ada transaksi pembelian secara kredit. Nah, berarti dia nambah di persediaannya dan juga nambah di utangnya ya guys. Ini ada voucher juga sebenarnya 190.000, tapi ini kan dia FOB Destination. Nah, berarti dia kita nggak catat ya, karena itu dibayarnya sama penjualnya. Nah, jadi kira-kira jurnalnya begini. Untuk di perpetualnya sebagai merchandise inventory-nya di debit, payable-nya di kredit. Tapi kalau misalnya di periodik, ini kan dia purchase karena akun khusus. Ini juga sama payable. Oke, lanjut ke tanggal 3. Ini tanggal 3-nya itu menjual koper secara kredit ke PT Saskel. Nah, seharga 3.240.000. Terus koper yang terjual ada 2.340.000. Nah, ini kalian pasti bingung kan, ini harganya tuh yang benar yang mana? Ini dibilang 3.240.000, tapi yang sini dibilang terjual seharga 3.240.000. Nah, ini jangan bingung guys. Sini
kita asumsikan di sini yang pertama itu pasti harga jualnya untuk PT Sasial. PT Sasial beli koper itu seharga ini, sedangkan yang di bawah ini 2.350.000 itu harga kita beli kopernya guys. Kita beli itu dijual lagi. Nah ini dihitung sebagai KPP atau KOGS. Nah jadi untuk jurnalnya itu kira-kira begini. Nah yang pertama di debitnya ada fund receivable untuk di perpetual, itu pasangannya baru sama sales revenue dong ya kan, karena dia menjual secara kredit ya kan, piutangnya nambah, habis itu ada keuntungan dari penjualannya. Nah jangan lupa ini tuh dicatat nih ya, 2.350.000 catat sebagai COGS dan pasangannya itu merchandise inventory. Nah tapi kalau di periodik akunnya yang catat cuma 2 aja guys, COGS sama ini gak usah, merchandise inventory gak usah, yang dicatat cuman account receivable sama sales revenue nya aja. Jadi yang 2.350.000 ini gak usah dicatat ya di periodik, tapi di perpetual harus dicatat. Oke, kita lanjut ke tanggal 9, membayar PD trans secara penuh. Nah ini berarti transaksi tanggal 1 ya. Nah, berarti dia mau melunasi utangnya. Nah karena ini masih dalam periode diskon, berarti ini dapat diskon guys. Itu diskon purchase diskon ya. Purchase diskon ya. Nah ini dapat purchase diskon, terus ini catatnya tuh di periodik. Tapi kalau misalnya di perpetual, dia dicatatnya sebagai merchandise inventory karena dia masuk ke HPP. Oke, jadinya di sini debitnya fund payable, cash inventory. Terus intinya sama juga, cuma bedanya dia diganti jadi cash discount. Ini bedanya di sini aja ya guys. Ini cara ngitung diskonnya itu lihat dari sini guys. Ini kan 2/10, berarti 2%. 2% itu dikalikan sama 2.354.000 nya. Hasilnya tuh segini diskonnya, dan jumlah yang dibayarkan tinggal utangnya dikurangi sama diskonnya guys. Tuh. Nah, untuk tahu di dalam final produk diskon ada kalanya, tinggal lihat ini kan 2/10 berarti 10 hari setelah tanggal 1 ini, berarti sampai tanggal 11 dia masih dapat diskon. Jadi pada lewat dari ini dia dapat lagi. Tuh. Oke, lanjut ke tanggal 12, dia menerima pembayaran penuh dari PT Sasial. Nah PT Sasial ini tanggal 3 kita jual koper secara kredit, berarti kan piutang kita dikurangin ya, itu dia juga masih dalam periode diskon dengan diskonnya itu 1% untuk semua pelanggan deh. Nah ini ya berdasarkan kebijakan perusahaan yang jangan lupa. Nah, jadinya tinggal ini kreditnya 240.000 nya dikalikan dengan 1%. Harusnya itu hasilnya dari hasilnya 3.037.400 itu diskonnya. Ini dikurangin sama diskonnya, hasilnya itu harga yang harus kita bayar. Nah karena ini transaksi penjualan, jadinya pencatatannya sama aja ya, mereka satu pendapat kalau penjualan. Oke, lanjut ke tanggal 17. Ini dia menjual koper secara kredit ke PT Lady seharga 2.350.000, harga perolehannya 1.251.000. Oke, ini sama aja kayak tadi nih tanggal 3. Jadi sama aja. Fund receivable pasangannya sama-sama sales revenue ya guys. Itu di koper perpetual jangan lupa harus diisi sama COGS, sama merchandise inventory-nya harus dicatat. Kalau di periodik gak usah, cuma 2 aja, cuma receivable sama sales revenue-nya. Ini harganya juga jangan sampai kebalik ya. Yang pertama tuh selalu harga dari penjualannya. Kalau yang kedua itu harga perolehannya atau HPP atau COGS. Oke. Kita lanjut di sini tanggal 18 itu membeli koper secara kredit. Nah, ini dia seharga 3.230.000 dari PT Holiday. Nah, ini di FOB shipping point guys. Berarti kalau FOB shipping point itu yang ongkirnya dibayar oleh pembeli, berarti kita yang bayar. Nah makanya di sini kita catat ya sebagai credit karena dia pembelian itu dicatatnya di periodik di perpetual juga. Dia masuknya ke merchandise inventory. Digabung ya, jadinya ini harga dari kopernya itu ditambahin sama harga dari ongkirnya ditambahin.
Habis itu sini kreditnya juga tinggal utang aja ke payable. So ini cashnya ya. Ini pisahin ya, cash itu buat bayar akhirnya. Kalau di periodic dia pakai akun khusus buat cash. So credit ini juga akun khusus dipisah, makanya jadi ini. Akun payable pasangannya sama cash pasangannya sama credit. Yang kembali ya, credit itu buat pembelian, spread out buat jualan. Lanjut ke tanggal 20, dia menerima kredit 510.000 termasuk pengiriman. Untuk koper ini kembalikan ke PT Holiday. Berarti ini untuk pembelian PT Holiday. Oke, jadi di sini tanggal 20-nya kan dia menerima kredit 510.000 untuk koper ini kembalikan ke PT Holiday. Nah di sini tadi ada salah tulis ini harusnya purchase return. Nah di perpetualnya itu purchase inventory. Nah hanya yang di debitnya sama aja payable, yang beda cuma di kredit aja karena dia ini kan transaksi pembelian, mereka pendapatnya berbeda menyatakannya. Oke, itu tanggal 21 dia menerima pembayaran penuh dari PT Lady. PT Lady ini tanggal berapa? Itu tanggal 17. Oke, pembayaran penuh langsung aja di sini. Jadi biasa nanti dapat diskon, jadi dia dapat diskon lagi, sales diskon. Itu piutangnya kita berkurang, cash kita bertambah. Cara dapat cashnya ya tinggal ya commerce globalnya dikurangin sama sales diskonnya. Cara dapat sales diskonnya tinggal lihat ini berapa persen ini untuk ininya, 1% kan, 1% dikali sama ini. Nah hasilnya tinggal dikurangin aja nih. Oke, jadi sama aja jumlahnya. Lanjut ke tanggal 22. Tanggal 22 menjual forward secara kredit kepada PT Vagabond harga penjual 80.000. Harga paling koper yang terjual adalah 2.255.000. Nah di sini sama aja kayak tadi yang 4 sama 2 itu. Yang di perpetua ada 4 akun, di periodik ada 2 akun. Yang 4.080.000 ini dicatat sebagai bank receivable sama sales revenue, yang di bawah 2.255.000 dicatat sebagai COGS dan multi inventory. Kalau yang di periodik yang dicatat cuma yang 4.080.000 nya sebagai account receivable dan sales revenue. Oke, tanggal 30 membayar PT Holiday secara penuh. PT Holiday itu tanggal 18 dan 20. Nah ini PT Holiday itu ada yang namanya retur. Kan dia ada retur, jadi ini harus dihitung dulu, jangan lupa. Dan dia dibalikin. Jadi di sini kan dia belinya seharga 330.000. Nah makanya itu di sini dia dikurangin sama 510.000. Ini dikurangin ini. Ini hasilnya sedikit karena dia dari retur kan. Kalau dari retur berarti utangnya beda dong, utangnya berkurang ya. Nah tapi ini untuk catatannya kayak yang perpetual sama aja. Ini jangan sampai salah nominal aja ya, karena ini dia ada retur, harus dikurangin dulu. Oke, lanjut soal terakhir. Sini ada menggunakan kredit senilai 340.000 kepada PT Vagabond untuk koper yang dikembalikan dengan harga perolehan 204.000. Oke, itu berikan kredit. Oke, nanti sih aja yaitu retur penjualan ya dari tanggal 22 di sini. Dari retur penjualan sama aja, cuma bedanya di sini COGS sama inventory kan dibalik ya. Ini ngikutin sama yang ini, ngikutin sama kayak penjualan secara kredit, tapi intinya tuh dibalik ya. Ini dibalik, kredit jadi debit, debit jadi kredit, dan sales revenue-nya itu diganti jadi sales return. Nah gitu. Kalau ini juga sama, ini dibalik tapi sales revenue-nya diganti jadi sales return aja sih. Dan ini jangan sampai kebalik, 340.000 nya buat yang sales return dan 204.000 nya ini buat yang COGS dan business method. Itu kalau juga tinggal ditotalin aja, dan hasilnya pasti balance kalau hitungnya benar.
Ya sih gitu aja deh ya. Gampang kan akuntansi. Jangan lupa like dan komen materi apa yang harus kita bahas di next video ya. Subscribe juga channel ini dan stay tune di Media Learn terus ya. Bye bye.